Halo semuanya, saya Tatawati Luturkei dari Teknik Geofisika Unpati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Prof. Monfort P. Houston. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas awal mulainya pengembangan panas bumi di Indonesia serta peran penting kerjasama Indonesia dan Selandia Baru melalui Colombo Plan. Yang pertama, sejarah awal. Pengembangan panas bumi di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan pengoboran pertama di Kamojang dan Biak antara tahun 1918 hingga 1928. Di Kamojang lebih dari 5 sumur dibor dan beberapa diantaranya menemukan suhu tinggi pada kedalaman lebih dari 150 meter. Namun, hanya di Kamojang yang terdokumentasi secara baik. Sumur di Dieng masih minim informasi. Yang kedua, langkah strategis Indonesia. Pada tahun 1970-an, Indonesia melalui program PELITA mulai mengidentifikasi potensi panas bumi. Geological Survey atau GS dan Volcanological Survey Institute atau PSI menyusun katalog sumber daya termasuk lokasi panas bumi aktif. Pada tahun 1972, Indonesia menggandeng Selandia Baru untuk memulai program Colombo Plan guna menilai potensi panas bumi di beberapa lokasi. Peran Selandia Baru. Selandia Baru yang sudah berpengalaman dalam energi panas bumi mengirim tim ilmuwan dan insinyur. Lalu dibentuklah perusahaan GNCL sebagai pelaksanaan proyek. Tahap awal survei dilakukan pada tahun 1971 dipimpin oleh J. Helai W.A. Mahon dan L. Pardianto dari FSD. Ada 5 lokasi panas bumi yang dipilih. Yang pertama Cilosok, Cisukarame, yang kedua Danau Bratan, Bali, yang ketiga Kamojang, yang keempat Darajat, dan yang kelima Salak, Kawi Bengkok. Yang berikutnya tahapan pengembangan. Ada 5 fase tahapan pengembangan. Fase yang pertama pada tahun 1971 dilakukan survei geofisika dan pemetaan awal. Fase yang kedua pada tahun 1972 sampai 1976 dilakukan survei prakelayakan dan pemilihan lokasi. Fase yang ketiga pada tahun 1974 sampai 1977 dilakukan pengeboran eksplorasi. Fase yang keempat pada tahun 1976 sampai 1979 dilakukan pengeboran produksi terutama di Kamojang. Dan fase yang kelima pada tahun 1979 sampai 1983 dilakukan desain dan pembangunan PLTP Kamojang pertama. Selanjutnya, fokus Kamojang. Di Kamojang, pengeboran eksplorasi menemukan uap kering. Hal ini memicu pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP pertama di Indonesia dengan kapasitas 30 MW dan resmi beroperasi pada tahun 1983. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prospek lainnya. Yang pertama di Cilosok atau Cisukarame ditemukan suhu terlalu rendah, tidak cocok untuk listrik. Yang kedua, Danau Bratan atau Bali memiliki reservoir besar dan dalam. Yang ketiga, Darajat ditemukan uap kering dengan suhu hingga 239 derajat Celcius dan sangat menjanjikan. Dan yang keempat, Salak Kawi Bengkok. Lokasi hutan lebat ditemukan 2 sistem geotermal besar. Selanjutnya, jenis sistem panas bumi yang ditemukan. Tipe 1, sistem uap dominan ditemukan di Kamojang Darajat. Tipe 2, sistem cairan dominan ditemukan di Salak, Danau Bratan. Dan yang ketiga, tipe 3, sistem aliran keluar suhu rendah ditemukan di Cilosok. Melalui kerjasama dengan Selandia Baru, Indonesia berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan potensi panas bumi yang luar biasa. Kamojang menjadi PLTP pertama di Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam sejarah energi terbarukan nasional.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung pengembangan energi bersih di Indonesia.